menciptakan produk-produk lain. Nah, produk-produk itu yang saling mendukung itu disebut sebagai lini produk. Jadi dia itu punya karakteristik atau kemiripan secara fisik, namun tidak sama. Maksudnya bukan sama benar-benar sama gitu. Dia hanya memiliki kemiripan secara fisik dan juga ditujukan untuk pasar yang sama. 10 menit. Kak, masih jauh, Kak. Ya Allah, ya. Oke, aku lanjut ya. Nah, di sini contohnya tuh kayak misalnya, nggak usah dikasih contoh ya, aku ngebut. Nggak apa-apa deh. Jadi, contohnya tuh, misalnya dia perusahaan KP. Otomatis awalnya dia membuka perusahaan KP itu adalah untuk menjual kopi kan. Namun, sekarang kita lihat sendiri, di perusahaan KP itu kadang dia tuh ngejual kayak misalnya produk lain kayak misalnya cake yang terbuat dari kopinya itu sendiri, atau enggak dia ngejual biji kopinya gitu. Padahal kan biji kopi itu harusnya dijualnya di luar gitu, tapi dia ngebuka pasar di dalam pasar gitu. Nah, itu yang disebut sebagai lini produk. Selanjutnya di situ ada 6 jenis pengembangan produk ya, yaitu yang pertama produk baru yang sama sekali baru, yang kedua lini produk, yang ketiga produk baru yang menambah lini produk yang telah ada, yang keempat perbaikan produk yang tidak bertujuan menciptakan produk baru, yang kelima produk yang ditempatkan kembali, yang keenam pengembangan produk yang lebih murah. Sebenarnya ini ada contohnya tapi gimana ya, aku lanjut aja dulu ya. Nah, kemudian pada setiap pengembangan produk harus diperhatikan untuk melakukan diferensiasi. Diferensiasi itu merupakan mengembangkan produk atau jasa yang telah ada sehingga pelanggan mampu membedakan produk baru tersebut dengan produk yang telah ada. Jadi kalau kita mau membuat sebuah produk atau pengembangan produk, kita tuh harus benar-benar memperhatikan yang namanya diferensiasi atau perbedaan. Jadi jangan sampai orang tuh berpikir bahwa kok produknya gitu-gitu aja gitu. Jadi kita tuh harus memperhatikan diferensiasi atau perbedaannya. Kalau yang namanya kita melakukan sebuah inovasi, otomatis kita harus menunjukkan lebih ke keunikannya. Intinya jangan sampai kita tuh disebut sebagai meniru. Nah, di situ ada beberapa tahapan ya. Silakan dibaca aja di buku. Oke, selanjutnya kita langsung ke pengemasan dan merek aja, Kak. Next lagi. Nah, pengemasan dan merek. Pengemasan merupakan mengubah produk dengan mengubah kelayakan dan juga penilaian produk atau possibility, penggunaan produk atau usefulness, dan juga penampilan atau attractiveness. Contohnya itu kayak tempe ya. Dulu pengemasan tempe itu hanya menggunakan daun. Kalau sekarang kan menggunakan plastik. Jadi juga ada mereknya ya. Jadi itu seperti itu disebut sebagai pengemasan produk dalam tahap pengembangan. Nah, fungsinya yaitu ada 6 fungsi utama ya. Fungsi utama silakan dibaca saja. Nah, di sini catatannya itu citra produk dipengaruhi oleh penampilan atau sikap pemberi layanan, cara memberikan layanan, seragam yang dikenakan si pemberi layanan, dan juga perilaku si pemberi layanan. Jadi dari fungsi-fungsi pengemasan produk itu juga ada hal-hal yang penting, yaitu tentang layanannya, tentu saja ya. Kemudian yang kedua adalah merek. Merek adalah nama, simbol, atau desain yang merupakan identitas produk atau layanan yang disampaikan kepada pelanggan yang membedakan dengan layanan lain. Jadi ini ibaratnya apa ya? Contohnya kayak nama gitu, simbol atau desain. Intinya dia tuh lebih ke untuk bisa membedakan satu produk dengan produk lain itu tentunya dia butuh merek kan. Jadi ibarat kalau dia cuma pakai nama perusahaan, dan perusahaan itu misalnya kayak perusahaannya itu teh botol Sosro gitu kan ya. Kemudian Sosro itu mengeluarkan banyak sekali produk, bukan cuma minuman, ada juga makanan. Kemudian kita nggak kasih merek, otomatis orang bakalan bingung. Bu, saya beli Sosro itu apa gitu kan. Nah, di sini kenapa adanya merek? Karena dia itu selanjutnya itu diharapkan bisa untuk membedakan. Jadi kayak misalnya untuk merek biskuit dia pakai nama apa, untuk merek meskipun itu satu perusahaannya yang bikin, tapi kalau ada merek jadi bisa dibedakan seperti itu. Jadi situ ada 2 macam ya, ada merek dagang dan juga ada brand. Brand itu jadi tanda dari tanda suatu merek yang dapat diucapkan. Kalau brand itu
ibaratnya kayak apa ya, kalau brand itu lebih ke memberikan perlindungan hukum. Di sini ada kategori merek yang dikenal umum ya. Yang pertama adalah manufacturers brand names atau nama merek perusahaan. Yang kedua yaitu adalah dealer brands. Yang ketiga itu produk generik. Yang keempat adalah knock-off brand. Nanti contoh-contohnya di situ ada, silahkan dibaca aja. Kemudian ada yang disebut sebagai brand manager, yaitu adalah manajer yang bertanggung jawab secara langsung untuk suatu merek, disertai juga disebut juga sebagai manajer produk. Nah, di sini kita kembali ke fungsi-fungsi manajer dalam manajerial. Di situ ada yang disebut sebagai brand manager, yaitu dia yang bertanggung jawab untuk suatu merek. Di sini mungkin dia lebih ke apa ya? Mungkin manajer produksi atau manajer apa ya gitu. Maksudnya, jadi dia itu mempunyai tanggung jawab secara penuh terhadap merek itu. Nah, tanggung jawabnya tentang apa saja? Di situ ada tentang produk, yaitu tentang harga promosi, distribusi, dan juga pengembangan produk baru. Kemudian dalam pengembangan produk ada beberapa langkah. Di situ ada 5 langkah. Yang pertama adalah penyusunan ide, yang kedua pemilihan produk, yang ketiga analisis produk, yang keempat pengembangan prototip produk, dan yang kelima yaitu adalah pengujian produk. Oke, selanjutnya yang terakhir Kak. Nah, ini slide terakhir ya, yaitu tentang siklus hidup produk. Itu adalah serangkaian tahapan dalam kehidupan produk secara komersial yang dipengaruhi oleh kemampuan produk yang dapat diterima oleh masyarakat. Jadi kayak misalnya dilihat itu maksudnya gimana ya, kita bikin produk kemudian masyarakat kenal. Nah, produk itu juga nggak akan selamanya itu ada gitu. Jadi produk itu ada kadang di atas, ada kadang di bawah. Nah, di situ ada tahap-tahapnya ya. Yang pertama itu ada tahap pengenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, yang ketiga tahap kedewasaan, dan yang keempat tahap penurunan. Ya Allah, waktunya cuma tinggal 2 menit. Oke. Selanjutnya itu sebenarnya di bawahnya itu ada tentang pembahasan tentang merek ya. Dan yang terakhir itu sebenarnya kita membahas lebih ke tabel. Jadi silakan untuk melihat tabel yang ada dalam buku. Kemudian itu ada penjelasannya juga. Nah, untuk 2 menitnya aku pengen jawab aja pertanyaan dari dari Mbak Siti Umsiah ya yang tadi. Apa udah dijawab ya sama Mbak Eka tadi? Sama Mbak Francisca. Atau gini, karena waktunya udah nggak ada ya. Jadi intinya, kesimpulannya adalah awal kita masuk ke dalam dunia bisnis, kita harus tahu tentang konsep pemasaran. Kemudian setelah kita tahu tentang pemasaran itu apa, seperti apa, kita harus untuk membuat perusahaan kita survive atau tetap berjalan, kita harus tahu tentang pengembangan produk kita. Jadi jangan sampai produk kita itu hanya setelah kita bikin kemudian terkalah saing oleh orang lain. Nah, di situ kenapa kita harus belajar tentang ini semua? Jadi karena kita itu adalah calon-calon manajer. Karena kita suatu saat akan bekerja di dalam maksudnya bidang-bidang manajerial. Jadi kita harus tahu hal-hal seperti ini. Ini adalah sebagai dasar untuk kita belajar untuk menjadi seorang manajer. Untuk saat ini mungkin aku akhiri aja ya, Kak. Mohon maaf untuk mungkin penjelasannya terlalu cepat atau kurang jelas atau apa dan sebagainya. Terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada kelompok 3 aja langsung ya, karena waktunya saya udah habis. Oke, makasih. Ya. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Sekarang masuk ke kelompok 3, sama waktunya 50 menit. Jadi saya hitungnya dari menit ke 53 ya. Jadi sekarang jam 10 lebih 53, jadi nanti berakhirnya juga jam